Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Tulistari. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penulisan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Nita Agustina, NEEMPDI. Adapun anggota saya Yayu Vitasari dan Yeni Fitriani. Landasan penulisan bahan ajar. Landasan penulisan bahan ajar dibagi menjadi 4 landasan, yaitu 1. Landasan keilmuan, yaitu landasan keilmuan karena dalam penulis bahan ajar harus memahami materi ilmunya. Landasan keilmuan meliputi keakuratan materi, cakupan materi, dan pendukung materi. 2. Landasan ilmu pendidikan dan keguruan, yaitu landasan ilmu pendidikan dan keguruan, terutama hal-hal yang terkait dengan hakikat belajar, pembelajaran kontekstual, pembelajaran model pakem, dan pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa. 3. Landasan kebutuhan siswa. Landasan ini berkaitan dengan motivasi siswa karena hal ini merupakan penting untuk siswa. Landasan 4. Landasan bacaan materi dan bahasa yang dipakai, yaitu landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Landasan ini diperlukan karena buku ajar merupakan media komunikasi siswa dalam pembelajaran sebagai media komunikasi, materi, dan redaksi sajian yang terdapat pada buku. Bentuk tulisan bahan ajar. Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan atau sasaran pembelajaran yang akan dicapai. Sebagai berikut. 1. Bahan ajar tulisan sendiri. Bahan ajar dapat dibuat oleh guru sendiri, juga bisa dibuat berkolaborasi dengan guru lain sesuai kebutuhan siswa. Untuk dapat menulis bahan ajar sendiri, diperlukan kemampuan menulis sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dalam penulisan bahan ajar. Penulisan bahan ajar berlandaskan pada kebutuhan siswa, meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, bimbingan, latihan, dan umpan balik. Yang kedua yaitu penataan informasi atau kompilasi. Menulis bahan ajar melalui kompilasi seluruh materi yang diambil dari buku teks atau buku ajar, jurnal, majalah, artikel, koran, dan lain-lain. Pengembangan bahan ajar melalui penataan informasi atau kompilasi. Materi dikumpulkan kemudian difotokopi secara langsung. Sumber materi berasal dari buku ajar dan sebagainya. Dipilah-pilah, kemudian disusun berdasarkan tujuan atau standar kompetensi untuk mengikuti silabus. Prosedur kompilasi. Yang pertama, kumpulkan seluruh bahan yang akan dijadikan acuan seperti yang tercantum dalam silabus. Yang kedua, tentukan bagian-bagian buku atau sumber yang sesuai silabus. Yang ketiga, fotokopi seluruh bagian sumber yang digunakan berpokok bahasan. Yang keempat, pilah-pilahlah berdasarkan urutan pokok bahasan. Yang kelima, membuat halaman untuk menyekat masing-masing bahasan. Yang keenam, jilidlah dengan rapi. Langkah-langkah penulisan bahan ajar. Dalam penulisan bahan ajar, memerlukan beberapa langkah, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, perancangan, pengembangan, dan evaluasi dan revisi. Yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kurikulum, menganalisis sumber belajar, dan menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, perancangan. Pada tahap perancangan ini dilakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan. Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk membantu memulai pengembangan bahan ajar adalah yaitu tulis apa yang dapat ditulis. Kedua, tidak harus memulai secara beruntun. Ketiga, tulis atau kembangkan bahan ajar untuk siswa yang dikenal. Keempat, bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Yang kelima, ragam media, sumber, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting. Yang keenam, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar. Dan yang terakhir,
Gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, argumentasi, dan perintah. Keempat, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Format penulisan bahan ajar. Tulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi untuk bab, judul, bab menggunakan huruf kapital dan font Times New Roman 14 di bold dan menggunakan ukuran kertas A4. Margin 3 cm dari sisi atas dan kiri dan 2,5 cm dari sisi bawah dan kanan, serta mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut. Pertama, halaman judul. Kedua, halaman pengesahan. Ketiga, prakata. 4, daftar isi. 5, daftar gambar. 6, daftar tabel. 7, bab 1. 8, daftar pustaka. 9, lampiran. 10, biodata penulis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.